wabarakatuh. Saya Apriyaji Dwi Kusumawuri, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021, program studi Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai bukti keaktifan mahasiswa, dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa saya sebagai berikut. Dan sebagai bukti keikutsertaan sebagai peserta UKM PPG, berikut formulir pendaftaran UKM PPG saya. Pada kegiatan pembelajaran, nanti saya akan menyajikan materi pembelajaran mengenal fitur lanjut browser dengan model pembelajaran Discovery Learning, mode pembelajaran daring, dan waktu real perekaman saya lakukan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 9.50 WIB. Berikut video pembelajaran dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum mulai belajar, Bapak ingin menyapa dulu nih bagaimana kabarnya ya? Kalian semua, bagaimana kabar keluarga di rumah juga? Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, baik. Ya, Bapak harapkan demikian. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi baik, dijauhkan dari pandemi COVID-19, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Ya. Untuk sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Mari teman-teman kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya. Amin. Ya, terima kasih ya. Nah, untuk absensi ya, kalian bisa mengisi absensi di Google Classroom. Kamu nanti bisa buka di sini, sudah Bapak kirim. Jadi kamu jangan lupa untuk mengklik link absensi ini ya. Nah, untuk yang berikutnya, Bapak ingin mengecek kesiapan jaringan kita ya. Mic-nya diaktifkan semua. Oke, sekarang ucapkan semangat pagi 93. 1, 2, 3. Semangat pagi 93. Oke, untuk audio baik ya. Sekarang Bapak ingin lihat videonya. Silakan dibuka semua videonya. Ya, dibuka semua videonya, bagus ya. Oke, terima kasih. Kejelasan gambarnya sudah bagus ya. Suaranya juga sudah bagus. Aturan selama pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta didik dapat hadir di Jimit ini karena Jimit pengganti dari kegiatan tatap muka di kelas ya. Nah, selama pembelajaran siswa dilarang untuk keluar dari ruang Meet kecuali dengan izin dari Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kalau ada yang ingin bertanya, biasakan menggunakan tombol angkat tangan terlebih dahulu yang ada di layar kalian. Bapak harapkan dengan pembelajaran ini nanti kalian bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi dapat memotivasi ya, sehingga kalian tuh dapat memanfaatkan fitur internet sesuai dengan penggunaannya. Bapak ingin menampilkan salah satu gambar. Oke, tahu nggak ini logo apa? Chrome, Pak. Google Chrome. Iya, Google Chrome, Pak. Google Chrome ya, ada tulisan Google Chrome ya. Google Chrome ini sebenarnya apa? Tempat browser internet. Aplikasi browsing, Pak. Aplikasi browsing, tempat atau browser internet ya. Chrome ini yang buat siapa? Perusahaan apa? Google.
Google, bagus. Kalau Firefox? Mozilla, Pak. Mozilla, bagus ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ada juga yang orang biasa pakai selain Chrome dan Mozilla. Kira-kira kalian tahu apa yang biasa orang pakai? Opera Mini, Pak. Opera Mini, terus? Safari. Internet Safari, Explorer. Internet Explorer, bagus. Terus Microsoft Edge ya. Jadi kira-kira nih browser ini nanti setelah kalian pelajari bermanfaat nggak buat kalian nih? Bermanfaat, Pak. Sangat bermanfaat ya. Terutama untuk apa bermanfaat? Bermanfaat untuk apa nanti? Mencari informasi, Pak. Mencari informasi ya. Kalau kamu sedang belajar mungkin ya, mencari informasi. Kalau kamu nggak tahu, saya mau cari jawabannya di Google ya. Yang berikutnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran daring tentang browser dan melalui kegiatan Discovery Learning, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama, menjelaskan fungsi browser dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam browser dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian browser dengan benar. Yang keempat, mengedit data yang didapatkan dari browsing menggunakan aplikasi Office dengan benar. Nah, ini diharapkan nanti peserta didik mampu melakukan yang 4 ini. Oke, untuk yang berikutnya, ini kompetensi atau sangat penting ya, karena nanti setelah kalian keluar dari SMP, kalian melanjutkan di jenjang lebih tinggi, itu nanti akan dipakai ya, dipakai untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan atau kalian ingin mencari sesuatu atau mencari informasi, nanti akan dipakai di sini. Nah, itu dari sudut pandang keilmuan ya, dari kehidupan mungkin ya sangat bermanfaat sekali. Ada yang tahu nggak dari segi kehidupan nih browser bermanfaat buat apa? Coba. Memudahkan mencari informasi, menyimpan data di internet. Nah, ya bagus ya, mudah mencari informasi. Kemudian kalian punya data, kalian takut hilang, kalian simpan di dalam internet ya, di Google Drive ya, menyimpannya ya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita kali ini browser ya, pengertian browser, kemudian fungsi dari browser, kemudian macam-macam browser ya, macam-macam browser. Nanti kita akan pelajari di sana ya, di sini pengertian fungsi, kemudian macam-macam jenis browser, bagaimana mencari informasi di internet ya, atau searching internet nih ya, melalui browser. Itu masuk di cara kerja browser ya. Setelah kalian mempelajari semua ini, diharapkan kalian mampu menguasai kompetensi yang tadi, tujuan pembelajaran tadi ya, yang disebutkan tadi ya. Sekarang kita lanjut ke materi inti ya. Ke materi inti atau kegiatan inti ya. Bapak ingin menunjukkan materi pembelajarannya ya, media pembelajarannya. Oke, mengenal fitur lanjut browser ya. Mengenal fitur lanjut browser untuk kelas 9 semester pertama ya. Oke, kita mulai tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran daring ya, tentang browser dan melalui kegiatan Discovery Learning. Diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menjelaskan fungsi browser dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam browser dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian browser dengan benar. Yang keempat, mengedit data yang didapatkan dari browsing menggunakan aplikasi Office dengan benar ya. Oke, kita akan masuk ke pengertian browser ya. Kemudian browser ini mempunyai kemampuan untuk membaca dan menerjemahkan kode-kode bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript atau JS ya, dan lain-lain, sehingga bisa dimengerti oleh orang yang mengakses internet ya. Pengertian dari browser. Kemudian fungsi browser ya, kita lihat fungsi browser. Yang pertama,
Fungsi dan tujuan utama dari browser adalah membawa informasi untuk pengguna, ya. Nah, ada beberapa fungsi lain dari browser yang bisa didapatkan, ya. Seperti yang pertama, untuk memudahkan mencari informasi lewat internet, ya. Kemudian yang kedua, untuk menyimpan data di internet, ya. Kemudian yang kelima adalah mendukung pemakaian search engine, ya. Search engine ini adalah untuk mencari informasi tadi, ya, yang tadi. Kita mau cari informasi apa, ya kita bisa ketikkan di search engine ini. Macam-macam browser, ya. Nah, ini logo apa? Ada yang tahu? Chrome, Pak. Google Chrome, Pak. Google Chrome, Pak. Google Chrome, bagus, ya. Logonya Google Chrome. Nah, terus Chrome ini pertama kali dirilis oleh Google pada tanggal 2 September 2008 yang ditujukan untuk, waktu itu pertama ditujukan untuk Microsoft Windows, ya, karena masih dalam status beta atau uji coba. Lalu pada 11 Desember 2008 Google Chrome diluncurkan untuk semua sistem operasi karena telah mencapai versi yang stabil, ya. Nah, ini tampilan dari Google Chrome, ya, yang kita bisa lihat tampilan dari Google Chrome. Oke, kemudian yang kedua, nah, ini apa ini? Ada yang tahu? Internet Explorer, Pak. Ya, Internet Explorer, ya. Itu Internet Explorer sudah jarang digunakan. Itu diganti. Ya, penggantinya ada yang tahu nggak? Browser apa yang menggantikan Internet Explorer? Gila, Pak. Mozilla. Ada yang lain? Microsoft Edge. Ya, Microsoft Edge, ya. Oke, ini tampilan dari Internet Explorer atau Microsoft Edge, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini baru apa? Ada yang tahu? Mozilla, Pak. Ya, Mozilla Firefox, ya. Nah, Mozilla Firefox adalah penjelajah web antar platform gratis dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. Nah, sebelum rilis versi satunya pada 9 November 2004, Firefox telah mendapatkan sambutan yang sangat bagus dari pihak media, termasuk dari Forbes dan Wall Street Journal pada waktu itu, ya. Oke, ini tampilan dari Microsoft Firefox. Oke, yang berikutnya ada lagi. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Microsoft Edge, Pak. Microsoft Edge, bagus. Ini tampilan dari Microsoft Edge, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Opera, ya. Nah, browser ini dilengkapi dengan JavaScript yang handal. Ini tampilan dari Opera. Oke, yang berikutnya, nah ini lambang apa, ada yang tahu nggak? Safari, Pak. Safari, Pak. Safari. Biasanya banyak di laptop apa nih, atau di gadget apa nih, Safari ini? iPhone, Pak. iPhone, betul. Ya. Nah, ini lambang dari Apple, Safari, ya. Kemudian yang berikutnya, bagian-bagian browser. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 18, ya. Nah, sekarang Bapak pengen tanya nih sama kalian, ya. Ini kita sebut dengan apa yang pertama ini? Address bar. Address bar, oke. Kita lihat. Ya, benar sekali, ya, address bar. Ada yang tahu fungsi address bar untuk apa? Fungsinya address bar itu untuk apa? Ada yang tahu? Mengetikkan alamat web. Dan alamat link. Ya, mengetikkan alamat link dari situs yang ingin kita cari. Nah, ya, ini address bar nih. Ya, yang kelima? Search icon. Iya, betul, ya. Udah pada nguasain nih search engine, ya. Search engine icon nih, ya. Nah, yang keenam kita lihat ada wave icon, ya. Yang ketujuh apa? Forward. Iya, reload, ya. Reload. Nah, nomor 8 apa tuh? Forward, Pak. Forward, ya. Nah, nomor 9 kebalikannya, ya. Back, ya. Backward.
Nah, nomor 10 Bookmark, Pak. Bookmark. bookmarks. Ya, bagus, bookmark. Kemudian nomor 11 apa? Add bookmark. Add bookmark ya. Bagus, add bookmark. Ya, kemudian nomor 12 ada tombol Minimize, Pak. minimize. Ya, nomor 13 Restore. restore. Jadi fungsinya untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan di layar ya, tampilan aplikasi layarnya. Nomor 14 gampang ini mah, sambil merem bisa di nomor 14. Apa? Close, Iya, Pak. Close, Pak. fungsinya tahu ya untuk apa? Untuk Iya, kalau mau keluar dari ini Google Chrome ya tinggal klik itu aja pasti udah keluar ya. Nomor 15 Customize and control. customize and control ya. Di situ letak fitur-fitur lanjut ya dari Google Chrome. Terus nomor 16 People. ya people atau akun ya. Kita mau ganti akun tuh lewat situ. Nomor 17 Extension, Pak. extension ya, kita lihat ya. Oke, nomor 17 extension ya, bagus betul. Nomor 18 yang terakhir. So, website view. Iya, ini adalah view-nya ya, layarnya. Layar untuk kita dapat melihat ya alamat situs nanti yang dibuka ada di nomor 18. Sekarang kita lanjut pengertian dari address bar ya. Ini merupakan kolom untuk kita mengisikan alamat link atau alamat web yang sudah kita ketahui. Kemudian yang berikutnya new tab button tadi ya, merupakan tombol atau ikon perintah untuk menambahkan tab atau pencarian baru. Nah, yang ketiga adalah tombol tab. Yang keempat close tab button, kemudian ada search engine icon. Web icon merupakan ikon atau lambang website yang sedang terbuka pada tab tertentu. Ya. Kemudian nomor 7 ada reload, kemudian forward, ya udah tahu semua fungsinya, back, ya untuk kembali. Kemudian ada bookmark, biasanya untuk memudahkan kita dalam mengakses suatu halaman web tanpa mengetikkan alamat atau linknya. Ya, kemudian ada add bookmark, kemudian ada minimize. Tombol ini merupakan tombol standar jendela kerja semua aplikasi, ya untuk memperkecil dan membunyikannya dari layar, namun masih tetap terbuka sekalipun tidak terlihat. Ada restore down and maximize. Ada close ya untuk menutup suatu aplikasi atau program. Ya, customize dan control. People atau tadi gambar buletan ya, gambar foto bulat itu untuk menunjukkan akun Google yang sedang aktif ya pada web browser kita. Kemudian ada tombol extension, merupakan ikon ekstensi yang kita pasang di Google Chrome ya untuk keperluan tertentu ya. Website view, bagian yang saya tandai ini merupakan bagian yang menampilkan informasi yang kita cari semua. Cara kerja browser. Nah, bagaimana cara kerja browser? Ya. Mengetik Uniform Resource Locator atau URL ya. Nah, server kemudian akan memberikan data konten yang berasal dari google.com berbentuk HTML serta file lainnya seperti PHP, CSS dan lainnya. Ya, ini adalah cara kerja browser ya. Membuka situs Google ya. Nah, ini kita akan praktekkan aja langsung ya, mungkin bagaimana caranya. Nah, ini pertama kali ya. Kita akan menggunakan Google, ketikkan terlebih dahulu alamat www.google.com ya di sini. Kemudian di enter, maka akan tampil tampilan layar seperti ini. Kemudian yang berikutnya membuka situs Google-nya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 Akun Gmail, Pak. Nah, kalau kita klik ini maka akan langsung menuju ke akun Gmail ya. Iya, Pak. Menuju ke akun Gmail-nya ya. Coba kita sedikit praktekkan di sini ya. Oke, kita coba di sini langsung mempraktekkan saja mencari informasi di internet. Nah, kalau kita ketik Gmail di sini, nanti akan ke mana ini? Akan ke mana? Akun Gmail, Pak. Ke link Gmail, Pak. Kita coba aja. Kita klik. Nah, dia akan masuk ke
Gmail ya, seperti ini ya. Kalau di sebelahnya kita klik nih, ada untuk apa ini? Ada yang tahu? Simpanan foto, Pak. Gambar ya. Iya, Nah, Pak. jika kita klik gambar ini ya, kita bisa klik telusuri gambar ini. Nah, kemudian kita upload gambarnya. Kalau kita punya gambar di laptop, kita bisa lihat di sini. Nah, misalkan ini, kita mau, ini ada gambar robot nih. Ada gambar robot. Nah, kita open. Nah, dia langsung mencari nih nanti nih. Tuh, ya, yang berhubungan dengan robot. Nah, sebelahnya ada banyak titik-titik nih. Ini apa ini? Untuk melihat aplikasi Google, Pak. Iya, bagus. Untuk melihat aplikasi Google. Ya, kita klik aja nih. Nah, itu akan banyak keluar aplikasi-aplikasi Google ya. Nah, untuk yang ini, kalau kita klik, nanti kita akan apa ini? Ada yang tahu? Ke akun, Pak. Nah, kita klik ini, kita dapat memilih akun yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, di sini ada search. Ya, kalau kita klik, maka kita akan dibawa ke google.com atau google.co.id ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kemudian di sebelahnya ada apa nih? Maps ya. Ini untuk apa? Ada yang tahu? Peta, Pak, peta. Mencari lokasi, Pak. Mencari lokasi. Iya, betul. Kita buka aja ya, kita klik. Nah, tuh. Dia akan mencari lokasi. Kamu mau cari apa? Rumah sakit pusat Pertamina misalkan. Di sini ada gambarnya. Rumah sakit pusat Pertamina. Kamu klik di sini. Nah, dia akan memberikan informasi seputar rumah sakit pusat Pertamina. Sampai sini sudah jelas? Jelas, Pak. Wah, Jelas, bagus. Pak. Ya, sip. Bagus kalau sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita ke sini. Ini untuk apa? Google Meet, Pak. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kemudian yang sebelahnya YouTube. YouTube, Pak. Nah, udah kenal semua ya. Kalau kita klik ini, nah itu ya, kita bisa mencari informasi di sini. Nah, seperti itu untuk YouTube. Sudah jelas semua ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Berikutnya sebelahnya Gmail ya. Udah pada tahu ya, ini Gmail, nanti kita akan dibawa ke link Gmail yang tadi, yang di sini sama nih, yang ini dengan yang ini. Oke, kemudian untuk kontak. Nah, ini untuk apa nih? Yang ini. Ada yang tahu? Buat lihat kontak, Pak. Buat lihat kontak, betul ya. Untuk lihat kontak. Ini untuk apa yang ini? Sebelahnya? Cadangkan data, Pak. Mencadangkan data atau mau menyimpan data ya. Mau menyimpan data di mana? Di Google Drive atau penyimpanan awan ya. Google Drive. Ya, bisa kamu klik ini ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya sebelahnya ada apa nih? Google Translate, Pak. Google Translate. Oke. Untuk apa Google Translate? Menerjemahkan, Pak. Menerjemahkan. Oke. Sekarang kita klik aja ya. Iya. Kita mau coba nih. Nah, di sini kita isi apa di sini? Ini berarti kita sedang mau menerjemahkan bahasa apa ke apa? Indonesia ke Inggris. Ke Indonesia ke Inggris, Pak. Indonesia ke Inggris. Kalau kita mau ganti Inggris ke Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Kita mau kan terjemah dari Indonesia ke Inggris. Misalkan kita tulis di sini mobil. Nah, bahasa Inggrisnya dia langsung cari car, ya. Nah, kita mau balik nih, kita mau menerjemahkan Inggris ke Indonesia, maka yang bagian mana yang harus kita klik? Itu, Pak, yang tanda panah. Yang tanda panah di tengah, Pak. Ini. Iya. Ya, Pak. Oke, kita lihat. Oh iya benar, Inggris ke Indonesia. Oke. Car, misalkan. Oh, mobil, benar ya. Ternyata gampang sekali ya untuk memakainya. Oke, baik, kita lanjutkan yang tadi. Kita sudah sampai translate ya. Kemudian ini ada apa? Kalender, Pak. Kalender. Fungsinya untuk apa?
Melihat Melihat tanggal. tanggal. Melihat Tanggal. Melihat tanggal. tanggal. Ya, kita lihat aja langsung. Kita klik ya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat tanggal ya. Tanggal kita mau buat janji apa appointment kita bisa ketik di sini nih di Google Calendar ini ya. Tadi sudah sampai Google Calendar. Nah ini untuk apa nih sebelahnya? Tidak tahu. Menyimpan foto, Pak. Menyimpan foto, betul. Menyimpan foto kita di internet ya. Jadi Google menyediakan ruang untuk menyimpan. Jadi kita nggak perlu khawatir kehilangan data kita. Ya apalagi foto-foto momen-momen yang penting kita bisa taruh di Google Foto ini. Ya. Kemudian nanti ada apa lagi di sini? Sampingnya ada apa ini? Zoom, Pak. Zoom. Maksudnya ini untuk Google Duo ya untuk melakukan sebetulnya hampir sama dengan Meet ya. Iya, Pak. Cuman ini basicnya ini adalah nomor kontak langsung. Kita bisa menghubungi lewat kontak-kontak langsung Google Duo ya. Nah ini pasti kenal semua nih yang ini. Apa nih? Play Store, Pak. Play Store, Pak. Play Store. Tempat mendownload aplikasi, Pak. Nah ini tempat mendownload aplikasi ya. Untuk memakai Google Play, syaratnya apa? Syaratnya untuk memakai Google Play, kamu harus memiliki apa? Akun, Pak. Iya, akun Google Play ya. Kamu harus memiliki akun Google Play ya. Oke, yang berikutnya sebelahnya ada news. Berarti untuk melihat berita ya. Nah, di sini udah jelas sekali ini chat untuk chatting. Ya. Nah, Bapak ingin tanya yang ini. Docs ini untuk apa? Membuka dokumen, Pak. Iya, kalau di Microsoft sama dengan apa nih? Untuk mengetik data, Pak. Programnya kalau di Microsoft, ini apa programnya? Microsoft apa nih? Kalau di Google kan Microsoft Google Word, Docs. Pak. Nah, kalau Microsoft, iya, Microsoft Word. pinter ya, Microsoft Word. Kemudian Bapak cari lagi yang lain. Nah, ini Google Sheet. Kalau di Microsoft apa nih? Excel, Pak. Excel, bagus. Kalau yang ini slide, seperti yang Bapak jalankan tadi nih, kalau di Microsoft namanya Microsoft apa nih? PowerPoint, Pak. PowerPoint, bagus ya. Oke, dan ini ada menu apa nih? Classroom, ya. Ini untuk kita sarana Google untuk peserta didik ya di dunia nih, terutama di Indonesia kita ya. Kita bisa memakai sarana Google Classroom ini untuk belajar, ya. Oke, demikian dari Bapak ya untuk ini materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita, buat kamu semua ya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan diskusi ya. Ya. Oke, kita akan lihat Google Classroom-nya. Kita masuk ke diskusi ya untuk hari ini. Baik, untuk forum diskusi, kalian bisa lihat di sini ya. Bapak sudah kirim. Nah, sudah bisa terlihat ya. Sudah bisa terlihat tampilan dari Google Classroom kalian. Sudah terlihat belum tampilannya? Oke. Oke, kalau sudah, kamu nanti bisa buka mengenal fitur lanjut browser di sini ya. Materi yang tadi kita ini ya. Nah, ini bahan ajarnya sudah Bapak kirim di Google Classroom ya. Kamu bisa klik di sini untuk kamu pelajari ya. Kemudian Bapak sudah membuat LKPD ya yang harus kamu selesaikan di sini. Ya, mudah-mudahan kamu sudah mengerjakan LKPD-nya nih ya. Nah, LKPD-nya ini mengenal fitur lanjut browser ya. Baik, kita buka langsung LKPD-nya.
Nah, ini lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini penilaian pengetahuan ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, ini untuk diskusinya. Nah, ini dia. Ya. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Ya. Firman mencoba membuka sebuah situs dengan alamat www ya .2010.2502 strip sekolah.com ya / Namun yang terjadi adalah situs tersebut tidak bisa terbuka. Apa yang menyebabkan situs yang dimaksud tidak bisa terbuka dan bagaimana solusinya? Nah, Bapak ingin kalian mendiskusikan ya itu yang tadi soalnya yang sudah Bapak bagikan di ini LKPD ya, Chrome. Silakan sudah dibuat kelompoknya kan kemarin ya? Sudah, Pak. Setelah itu kalian analisis kenapa tadi tidak bisa kebuka alamat situsnya, ya? Mengapa tidak bisa terbuka tuh alamat situsnya? Ya, apakah ada kesalahan? Ya, silakan dikerjakan, Bapak beri waktu. Nah, ini tampilannya alamat situsnya. Kenapa dia tidak bisa terbuka? Bapak perbesar. Nah, ya silakan didiskusikan. Mungkin ada yang mau mempresentasikan, silakan. Jawabannya ada. Situs tersebut tidak dapat dikarenakan terdapat kelengkapan atau spasi pada penulisan. Ya, bagus. Itu pendapat dari kelompok 5 ya. Situs tersebut tidak dapat dibuka dikarenakan terdapat lengkapan atau spasi pada penulisan dan ada huruf yang kurang dalam penulisan situs tersebut. Solusinya, hapus 2 spasi di samping 201 dan di samping .com. Juga menambahkan huruf S ya. Huruf S di samping HTTP-nya kan HTTPS ada begitu ya. Oke. Iya S. Oke, bagus Suci kelompok 5 ya, kita beli reward ya ke kelompok 5. Gus. Saya sudah, Pak. Silakan. Ya, Raini Bintang Yurika. Dari kelompok 1 atau berapa? Kelompok 1, Pak. Ya, silakan Raini. Karena adanya spasi atau lengkap di antara link tersebut. Solusinya adalah harus digabungkan menjadi satu agar bisa terbuka linknya. Jika sudah tergabung, akan berubah menjadi warna biru dan bisa terbuka. Oke, ya bagus. Raini dan kelompok 1 kita beri plus. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, silakan. Dikarenakan dalam penulisan link tersebut ada yang terspasi dan kurang huruf, menyebabkan link tidak dapat dibuka oleh Firman. Agar Firman dapat membuka link tersebut, hapus spasi pada link tersebut dan tambahkan huruf S setelah HTTP. Seperti contoh di bawah ini, Pak. Iya, bagus. Bagus. Untuk kelompok 3, kita kasih plus. Kelompok 2, kelompok 4 atau 6, silakan. Ya Pak, saya Pak. Ya, Pramudia, silakan. Penjelasannya itu kalimat tersebut tidak bisa menjadi sebuah link website karena ada spasi di antara kalimat tersebut. Solusinya adalah menghilangkan spasi dan berubah kalimat tersebut. Ya, betul. Ya, hampir sama semua jawabannya ya. Bagus. Oke, untuk diskusi ya. Tadi sudah dilakukan diskusi dan dari kesimpulan Bapak melihat hasil diskusi tadi, kamu sudah mengetahui dan sudah menguasai ya teknik penulisan alamat di browser. Dibuktikan dengan tadi dikasih contoh permasalahan, ya, contoh permasalahan, kemudian kamu diskusikan dan hasil diskusinya jawabannya cukup memuaskan, ya, dan semuanya sudah bisa untuk menjawab persoalan yang
dipermasalahkan tadi ya, dari soal contoh alamat website yang tidak bisa dibuka ya. Kemudian ada perbaikan cara penulisan alamat yang benarnya, itu bagus sekali ya. Jadi sudah memenuhi kriteria untuk mengetahui bahwa kamu sudah menguasai browser ini ya, materi mengenal fitur lanjut browser. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, Bapak akan mengirimkan video pembelajaran, jadi kamu bisa melihat video pembelajarannya di Google Classroom ya, di Google Classroom. Nah, Bapak sudah kirimkan di sini. Nah, di sini ada video pembelajaran ya. Nah, ini kelas 93, di sini ada video pembelajaran. Nanti bisa kamu lihat di sini video pembelajaran mengenal fitur lanjut browser ya. Ini sudah Bapak buatkan ya, jadi bisa dilihat di sini. Nah, sini ya. Kamu bisa klik, nanti kamu akan masuk ke video pembelajarannya. Nah, kira-kira seperti itu ya video pembelajaran nanti yang kamu bisa lihat di Google Classroom ya, sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Nah, mudah-mudahan nanti kamu bisa memanfaatkan materinya dengan mempelajari Google Classroom, mempelajari bagaimana tata cara mengirim melalui WA atau melalui Google Classroom atau melalui sarana yang lainnya, maka kamu sudah mempelajari technological pedagogical content knowledge atau kita kenal dengan nama TPEC ya. Nah, saat ini pun kita sedang mempelajari pembelajaran secara TPEC ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sekarang kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Pak, browser akan sangat berguna untuk kita untuk mencari informasi dan menyimpan data. Oke, browser akan sangat berguna bagi kita untuk mencari informasi dan menyimpan data. Bagus. Baik, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Kita tutup ya. Sebelum mengakhiri kita tutup dengan doa. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna buat kita semua ya. Mari teman-teman kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, amin. Selesai. Baik anak-anak, kita telah membaca doa bersama untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Oke, semuanya terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga pertemuan ini bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.